Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua untuk materi persamaan trigonometri. Nah, materi yang kita bahas hari ini yaitu kelanjutan dari pekan sebelumnya. Ini cuma pengembangan. Kalau kemarin sin X sama dengan K, hari ini sin AX sama dengan K, cos AX sama dengan K, dan tan AX sama dengan K. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selalu jaga kesehatan, nggih. Ya. Ada 3 topik yang hari ini kita bahas, yaitu yang pertama, persamaan trigonometri sin AX sama dengan K, yang kedua cos AX sama dengan K, dan yang ketiga tan AX sama dengan K. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, materi yang kita pelajari hari ini merupakan kelanjutan dari teori yang sudah saya sampaikan pekan sebelumnya. Nah, dari tugas yang kemarin kalian kerjakan, ada beberapa yang masih miskonsepsi, masih kurang paham dengan teorinya. Nah, hari ini akan kita perjelas, kita tekankan lagi yang benar yang mana, yang sering kali keliru yang mana. Nanti kita bahas. Nah, yang pertama kita ke topik persamaan trigonometri sin AX sama dengan K. Kita ingat kembali materi pekan kemarin, kalau ada fungsi sinus, maka X-nya akan ada 2 kemungkinan, yaitu ketika ada sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya alfa ditambah K kali 360 dan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360. Ini kalau pakai radian seperti ini. Nah, kita ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin dalam kurung 3x plus 45 derajat sama dengan 1. Untuk intervalnya dari 0 sampai 180 derajat. Ya, kita tinggal seperti pekan kemarin tinggal memasukkan sin 3x plus 45 derajat sama dengan 1. 1 ini dibentuk menjadi sin suatu sudut. Sin berapa yang nilainya 1? Sin yang nilainya 1 yaitu 90 derajat. Berarti menjadi sin dalam kurung 3x plus 45 derajat sama dengan sin 90 derajat. Nah, ini kemarin ada banyak kekeliruan di tahap selanjutnya ini. Nah, ketika sudah memperoleh seperti ini, tinggal kita masuk ke rumus yang tadi. Alfa plus K kali 360 derajat. Alfanya apa? Alfanya tuh ini, satu paket. 3x plus, maaf, yang belakang ya. Alfanya itu ini, 90 derajat. Nah, AX-nya itu tuh satu paket ini. 3x plus 45 derajat. Berarti kita tulis seperti ini. 3x plus 45 derajat sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ini ibaratkannya tadi X kalau di rumus ya. Yang ini kita ibaratkan alfa. Nah, tinggal kita hitung biasa ke bawah. 45 derajat pindah ke ruas belakang. Nah, jadi min. Nah, meletakkannya di belakang 90 derajat saja biar mudah, biar kita langsung bisa operasikan. 90 min 45 berarti 45 derajat. Nah, sampai sini hati-hati. Nanti kalau tidak teliti banyak kekeliruan juga. 3-nya itu mau kita pindah ke belakang. Karena ini perkalian, maka menjadi pembagian. Nah, yang dibagi mana? Semuanya. Depan dibagi, belakang juga dibagi. 45-nya dibagi 3, 360-nya juga dibagi 3. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita ke yang rumus X sama dengan 180 derajat min alfa. Nah, ini banyak kekeliruan di sini kemarin.
dikiranya ini langsung pakai ini. Padahal kita harus pakai yang aslinya. Sebelum rumus itu diotak-atik kita harus pakai ini. Ini ibaratkannya X, nah ini ibaratkannya alfa. Berarti jadinya seperti ini. Ini tetap ditulis satu paket sesuai soal. Nah, yang ini tinggal ditulis 180 derajat min alfa. Alfanya apa? Ya ini 90 derajat. Nah, tinggal kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. Diperoleh 90 derajat, kita pindah ruas. 3-nya dibagi, berarti 3-nya menjadi penyebut, berarti jadinya seperti ini. Nah, kalau dilihat, itu hasilnya sama persis. Karena hasilnya sama persis, berarti nanti K-nya kita cukup pakai, kita substitusi K-nya cukup pakai salah satu saja, karena hasilnya sama. Atau dilakukan bersamaan saja, nggih. Untuk K sama dengan 0, berarti kenapa tidak pakai K sama dengan min 1? Ini kita kalau kita memasukkan tanpa dihitung ret-oretnya kan bisa lihat nih. Min 120 tambah 15, otomatis hasilnya min. Padahal mintanya dari 0 sampai 180. Tapi kalau mau kalian tulis, nggih monggo, tidak masalah. Ini tidak saya tuliskan. Untuk K sama dengan 0, berarti posisi K kita ganti 0, hasilnya 15 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, posisi K diganti 1, berarti 15 derajat ditambah 120 derajat, hasilnya 135 derajat. Untuk K sama dengan 2, kalau kita tuliskan ya, 2 kali 120 itu 240. Ditambah lagi berarti otomatis tidak memenuhi interval. Untuk ini tidak saya tulis. Nah, kesimpulannya berarti himpunan penyelesaian persamaan tersebut adalah sudut 15 derajat dan 135 derajat. Contoh kedua, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri 2 sin 3X sama dengan min akar 2 dengan X-nya dari 0 sampai 2pi. Nah, ini kalau kalian mendapatkan soalnya dalam bentuk radian, ya jawabannya otomatis dalam bentuk radian juga. Tanpa diperintah itu sudah otomatis. Karena soalnya juga dalam bentuk radian, ya otomatis nanti jawabannya dalam bentuk radian juga. Nah, ini tinggal kita otak-atik ini. 2 sin 3X sama dengan min akar 2. 2 kita pindah ke belakang menjadi pembagian berarti ya. Nah, ini kemarin juga banyak kesalahan. Ini materi kelas 1 ya, tinggal kelas 10. Kalian buka lagi kalau bingung menentukan sin berapa yang nilainya seperti ini. Ini kalau kalian lihat, ini kan nilainya min setengah akar 2. Sin berapa yang nilainya min setengah akar 2. Ini kalian tidak usah memakai sudut negatif ya, biar mudah. Ya boleh, tapi kadang rawan salah kalau kalian pakai sudut negatif. Ini kalian pakai kuadran saja. Ini sin berapa yang nilainya negatif di kuadran berapa. Kalau lupa silakan dibuka lagi. Sin bernilai negatif itu ada di kuadran 3 dan 4. Kalian boleh pakai kuadran 3, boleh pakai kuadran 4. Nah, ini saya mau pakai kuadran 3. Kuadran 3 berarti kan 180 plus alfa. Alfanya dari mana? Alfanya ini setengah akar 2, kalau di kuadran 1 berapa sudutnya? Oh, ternyata 45 derajat. Berarti kalau di kuadran 3, 180 derajat plus 45 derajat atau 225 derajat. Kalau di dalam bentuk pi radian jadinya seperti ini, 5/4pi. Nah, misal ada yang tanya, Bu, saya lebih mudah memakai satuan derajat. Boleh, dalam proses silahkan memakai satuan derajat. Tapi nanti di kesimpulan akhir kembalikan ke bentuk radian. Ya, lanjut ya. Kita ke yang kemungkinan pertama, tadi X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Berarti jadi 3X, alfanya itu ini 5/4pi plus K kali 2pi.
Karena tadi pakai radian, maka ini pakai 2pi ya, bukan 360 derajat. Nah, selanjutnya ini 3-nya kita pindah jadi pembagian. Ini pembagian aljabar biasa ya. Diperoleh hasilnya 5/12pi ditambah K kali 2/3pi. Ini biar mudah, 2/3-nya saya buat menjadi penyebutnya 12. Kalau tidak mau dibuat menjadi penyebutnya 12 juga tidak masalah. Ini sifatnya hanya untuk mempermudah. Gitu ya. Kemudian, kemungkinan kedua yaitu tadi X sama dengan 180 min alfa. Nah, karena pakai radian berarti pi min alfa. Pi min 5/4pi, karena alfanya itu 5/4. Kita hitung biasa, 1 dikurangi 5/4 berarti min 1/4. Kalau bingung, pelajari lagi ya, ini materi SD. 1 dikurangi 5/4. Selanjutnya 3 kita pindah ke belakang jadi pembagian, hasilnya min 1/12pi ditambah K kali 2/3pi. Ini saya bentuk menjadi penyebut 12. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita uraikan masing-masing ya, yang tadi kita sudah memperoleh 2. Nah, yang pertama tadi, X sama dengan 5/12pi ditambah K kali 8/12pi. Tadi pi-nya mintanya berapa? Kita coba cek lagi. X-nya mintanya dari 0 sampai 2pi. Ya, diingat-ingat dari 0 sampai 2pi. Ya, berarti K-nya berapa nih kira-kira? Kalau K-nya min 1 memungkinkan tidak? Kalau K-nya min 1 berarti jadi min 8 tambah 5. Kan otomatis negatif, tidak mungkin. Tidak saya tulis, saya langsung pakai K sama dengan 0. Tinggal kita substitusi, diperoleh hasilnya 5/12pi. Kemudian untuk K sama dengan 1, bisa atau tidak? Nah, ternyata diperoleh 5/12pi ditambah 8/12pi, hasilnya 13/12pi. Ini kan berarti masih memenuhi ya, sampai 2pi tadi batasnya. Ini kalau kita bentuk pecahan campuran jadinya 1/12pi. Kemudian kita coba lagi untuk K sama dengan 2. Ya, diperoleh hasilnya 5/12pi ditambah 16/12pi, hasilnya 21/12pi. Ini berarti masih memenuhi nggih, tidak melebihi 2pi. Kalau kita sederhanakan jadinya 1/3/4pi. Nah, untuk yang kedua, tadi kita peroleh X sama dengan min 1/12pi ditambah K kali 8/12pi. Ini kalau K-nya dari 0, kalau kita lihat kalau K-nya 0 kan berarti nanti hasilnya negatif. Padahal mintanya dari 0 sampai 2pi. Berarti kita pakai K sama dengan 1 saja langsung. Diperoleh hasilnya 7/12pi. Kita coba lagi untuk K sama dengan 2. Hasilnya berapa? 15/12pi menjadi, sederhanakan menjadi 1/4pi. Masih memenuhi juga. Kita coba lagi K sama dengan 3. Nah, diperoleh hasilnya 23/12pi. Ya, jadi 1/11/12pi. Kalau K sama dengan 4 bagaimana? Silakan dicoba. Apakah masih memenuhi? Kalau tidak memenuhi berarti nanti bukan penyelesaian. Ini juga K sama dengan 3 juga silakan bisa kalian coba. Ini kalau kita lihat langsung 3 kali 8 berarti 24. 24/12 berarti 2. 2pi ditambah ini lagi berarti kan otomatis melebihi 2pi. Otomatis tidak memenuhi. Ini tidak saya tuliskan. Nah, jadi kesimpulannya diperoleh nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah ini tadi. Ini sekarang memenuhi semua. Karena sudah saya pilih-pilih ya. K-nya biar yang memenuhi saja yang saya tulis. Nah, ini kalian menuliskannya kalau bisa diurutkan dari yang terkecil.
Diperoleh hasilnya 5/12pi, 7/12pi, 1/12pi, 1/1/4pi, 1/3/4pi, dan 1/11/12pi. Selanjutnya, topik kedua, persamaan trigonometri cos AX sama dengan K. Nah, ini materi yang kemarin ya. Alfa dan min alfa. Alfa plus K kali 360 dan min alfa plus K kali 360. Ini diingat-ingat. Selanjutnya kita ke contoh soal langsung. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 2x sama dengan setengah. X-nya dari min 360 sampai 180. Nah, kita analisis dulu. Setengahnya kita rubah menjadi cos suatu sudut. Ini saya pakai sudut di kuadran 1, berarti cos 60 derajat. Nah, tinggal kita masuk ke rumus. X sama dengan alfa sama X sama dengan min alfa. X-nya itu mana? X-nya itu, karena ini AX ya, ini berarti ini, 2X. 2X sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. X-nya berarti ini tinggal dibagi 2. Dibagi 2-nya depan belakang bagi 2 semua. Nah, ini sudah mentok dulu. Selanjutnya kita yang ke bagian kedua. Berarti nanti X sama dengan min alfa. X-nya berarti untuk soal ini berarti bukan X, jadinya 2X sama dengan min alfa. Alfanya 60. 2X sama dengan min 60. Kemudian 2-nya kita pindah menjadi seperti ini. X sama dengan min 30 derajat plus K kali 180 derajat. Kita ke bagian ini dulu. K-nya kita selesaikan dulu. Kita substitusi nilai K-nya berapa ya kira-kira ya. Ini dari min 360 sampai 180. Kira-kira kemungkinan ya min 2. Biar ini jadi min 360 tambah 30. Berarti kan masih memenuhi. Nah, hasilnya ini. Hasilnya min 330. Kita coba lagi. K sama dengan min 1. Hasilnya min 150 masih memenuhi. Kalau 0, hasilnya 30 masih memenuhi juga. Kalau K-nya sama dengan 1 bagaimana? 1 kali 180 berarti 180 plus sudut lagi berarti tidak memenuhi. Kalau mau ditulis ya monggo, nanti dikasih keterangan tidak memenuhi gitu ya. Kemudian yang kedua, kita pakai berapa ya kira-kira ya? Pakai min 2 bisa tidak ya? Min 2 kali 180, min 360, min 30. Berarti melebihi ya, berarti tidak memenuhi. Kita langsung pakai min 1 saja. Berarti hasilnya min 30, min 180, hasilnya min 210. Untuk K sama dengan 0, hasilnya berarti min 30 derajat. K sama dengan 1, apakah masih memenuhi? Masih. Berarti hasilnya 150 derajat. Nah, untuk K sama dengan 2 memenuhi tidak? Jelas tidak ya. Ini otomatis melebihi 180. Ini karena syaratnya dari min 360 sampai 180. Berarti kesimpulannya, nah ini diurutkan dari yang terkecil. Himpunan penyelesaiannya yaitu min 330, min 210, min 150 derajat, min 30 derajat, 30 derajat, dan 150 derajat. Ya, contoh selanjutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari cos 6x sama dengan cos 36 derajat. Ini tidak ada interval syaratnya, berarti nanti bentuk akhirnya dalam himpunan penyelesaian yang X, demikian sehingga dan seterusnya. Okay? Penyelesaiannya tinggal kita analisis seperti biasa. Karena cos berarti nanti X sama dengan alfa dan min alfa. Berarti 6X sama dengan 36 derajat ditambah K kali 360 derajat. 6-nya kita pindah ke bawah, ke belakang. Hasilnya berarti 6 derajat plus K kali 60 derajat. Sampai sini sudah selesai, tidak masalah. Ini tapi saya teruskan, saya buat sifat distributif. 6 derajatnya saya keluarkan, 6 derajat kali 1 plus 10K.
Kemudian yang kemungkinan kedua yaitu X sama dengan min alfa, berarti ini jadi bagian depan 6X, ini alfanya 36 derajat. Berarti 6X sama dengan min 36 derajat. Berarti tinggal kita seperti depan, tadi 6-nya kita pindah ke belakang, jadinya seperti ini. Kemudian 6-nya saya keluarkan, min 6 derajat saya keluarkan, berarti min 6 derajat dalam kurung 1 min 10K. Nah, himpunan penyelesaiannya, penulisannya bagaimana? Nah, sudah tinggal kita tulis seperti ini. Nah, X demikian sehingga ini kita tulis. Dan yang belakang kita tulis dan dituliskan K-nya apa syaratnya? K-nya syaratnya harus bilangan bulat. Ya, kita ke topik yang terakhir ya. Tan AX sama dengan K. Nah, rumusnya itu hanya satu kalau tan alfa plus K kali 180 derajat. Bukan 360 derajat ya, tapi 180 derajat. Ini K kali Pi. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Ini tan setengah X min Pi per 4 sama dengan tan Pi per 4. X-nya dari min Pi sampai 3 per 2 Pi. Misal kalian bingung menentukan alfanya yang mana, karena depannya sudah ada sudutnya, belakang juga sudah ada sudutnya. Alfanya itu, alfa sesuai rumus ini, itu yang tidak ada variabel X-nya. Kalau kita lihat yang bagian depan ini kan ada X-nya. Berarti ini bukan jadi alfanya. Alfanya itu yang ini, Pi per 4. Kita analisis. Tan setengah X min Pi per 4 sama dengan tan Pi per 4. Sudah sama-sama dalam bentuk tangen, berarti tinggal kita masuk rumus X sama dengan alfa plus K kali Pi. Karena pakai radian, berarti ini nanti pakai Pi. Berarti X-nya itu satu paket ini. X-nya itu maksudnya yang tadi di rumus ya, berarti ini satu paket. Setengah X min Pi per 4. Alfanya itu yang belakang, Pi per 4. Berarti setengah X min Pi per 4 sama dengan Pi per 4 ditambah K kali Pi. Pi per 4 min Pi per 4 mau kita pindah ke belakang. Tujuannya biar di depan nanti itu hanya ada X. Min Pi per 4 kita pindah, berarti jadi plus. Pi per 4 tambah Pi per 4. Seperempat tambah seperempat, berarti kan setengah. Berarti jadinya Pi per 2. Setengahnya mau kita pindah juga ke belakang. Berarti bisa dituliskan seperti ini. Atau sama saja, ini kali 2 juga boleh, monggolah seperti apa. Yang penting nilainya sama. Berarti pembagiannya hasilnya seperti ini. Ini kalau kalian bingung itu kalian bagi dua penyebutnya. Bukan bagi dua apa ya. Masing-masing dibuat penyebutnya setengah. Pi per 2 per setengah, terus ini K kali Pi per setengah. Dituliskan masing-masing kalau kalian bingung. Ini Pi per 2 dibagi setengah berarti ketemu Pi. K kali Pi bagi setengah berarti ketemunya 2 Pi. Oke ya, kalau bingung silahkan oret-oretan sendiri. Kita lanjutkan. Kita peroleh ini tadi, saya tuliskan lagi. Nah, berarti kalau sudah sampai sini, tinggal substitusi nilai K. K-nya berapa? Nah, kita lihat ini. Intervalnya, kira-kira yang memenuhi ini K-nya berapa? Kalau K-nya min 1 memenuhi tidak ya? Min 2 Pi tambah Pi, oh ya memenuhi, berarti K-nya kita mulai dari min 1. Nah, hasilnya Pi min 2 Pi berarti ketemu min Pi. Kalau K-nya 0, berarti Pi masih memenuhi. Coba lagi K-nya sama dengan 1. Ketemu 3 Pi. Oh, ternyata tidak memenuhi. Ya sudah, berarti hasil akhirnya, kesimpulannya, himpunan penyelesaian persamaan tersebut adalah min Pi dan Pi. Kita ke contoh terakhir. Untuk X dari 180 derajat sampai 360 derajat, tentukan nilai X yang memenuhi ini.
3 tan dalam kurung 2x min 30 derajat sama dengan min akar 3. Kita analisis dulu. 3-nya kita pindah ke belakang berarti menjadi per min akar 3. Jadinya pembagian diperoleh hasilnya min akar 3 per 3. Nah, tan berapa yang nilainya min akar 3 per 3? Kalau kita ingat kembali materi kelas 1, tan akan bernilai negatif di kuadran berapa? Tan akan bernilai negatif di kuadran 2 dan 4. Nah, saya pakai di kuadran 2. Kalau kalian mau pakai kuadran 4, bisa, monggo, terserah, nggak masalah. Seperti tadi ya, yang bagian sin atau cos, kalau bisa jangan pakai sudut negatif biar tidak bingung. Ini kita pakai sudut sesuai kuadran saja. Nah, ini tadi kan tan bernilai negatif ada di kuadran 2. Berarti 180 min alfa. Alfanya berapa? Alfanya kita lihat tan berapa yang nilainya sepertiga akar 3. Ternyata tan yang nilainya sepertiga akar 3 yaitu 30 derajat. Berarti hasil akhirnya 180 derajat min 30 derajat. Hasilnya berarti 150 derajat. Kalau bingung, monggo buka lagi materi kelas 10. Nah, tinggal kita masuk ke rumus fungsi tan, yaitu tadi X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Berarti ini ibaratkan jadi X-nya, 2X min 30 derajat, alfanya itu 150 derajat. Nah, jadinya seperti ini. 30-nya, min 30 kita pindah ke belakang jadi plus, berarti hasilnya 2X sama dengan 180 derajat ditambah K kali 180 derajat. X-nya, 2-nya kita pindah menjadi pembagian, berarti hasilnya X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 90 derajat. Sudah sampai sini, berarti tinggal kita menyesuaikan intervalnya. K-nya berapa ya kira-kira biar sesuai dengan interval ini? Misal kita mau pakai K-nya kalau negatif tidak mungkin ya, berarti min 90 tambah 90 berarti hasilnya 0. Tidak memenuhi syarat ini. Ya, kita coba dari K sama dengan 0 ya, memenuhi atau tidak. K-nya kita ganti 0, berarti 90 derajat ditambah 0, hasilnya 90 derajat. Ternyata tidak memenuhi, kita tulis TM. Kemudian kita coba K sama dengan 1, hasilnya berarti 180 derajat. Nah, ini itu kalau kalian bingung operasi aljabar seperti ini, ingat kalau perkalian dan penjumlahan itu didahulukan perkaliannya, jangan sampai salah. Perkalian dan penjumlahan didahulukan perkaliannya, berarti ini 1 kali 90 derajat. Bukan 90 derajat ditambah 1 dulu, tapi 1 kali 90 derajat dulu. Kecuali kalau ada tanda kurungnya. Ini kan tidak ada tanda kurungnya, berarti yang diutamakan yang perkalian. Materi dasar ya, SD atau SMP ini. Kemudian untuk K sama dengan 2, kita coba lagi. Hasilnya 270 derajat, masih memenuhi. Kita coba K sama dengan 3, hasilnya 360 derajat. Ini ada 360 derajat, tapi ingat, tidak ada tanda sama dengan, berarti 360 derajat tidak boleh ikut. Berarti tidak memenuhi. Kesimpulannya berarti nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah 180 derajat dan 270 derajat. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena materinya lumayan agak sedikit sulit ya, mungkin ya bagi kalian mungkin ini sedikit sulit. Ini nanti silahkan melihat atau memperhatikan videonya jangan hanya satu kali. Kalau bisa diulang-ulang biar semakin paham. Kalau masih bingung juga silahkan diskusikan dengan teman. Kalau masih bingung juga silahkan tanyakan ke saya. Begitu nggih, tidak usah malu-malu, namanya belajar pasti ada saatnya kita kesusahan. Kita merasa belum bisa, nah kalau belum bisa bagaimana? Silahkan bertanya. Begitu nggih, terima kasih, selalu jaga kesehatan.